Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang legalitas workshop batik di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Baik, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Tati Yulianti sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Atikotul Maula. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Profil perusahaan. Nama perusahaan ini adalah CV BNN Kalijati. Alamat perusahaan ini terletak di Dusun Kalijati, Desa Margamulya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Jenis usaha ini adalah usaha batik. Usaha ini dimulai pada tahun 2017. Nama batik sendiri berasal dari kata amba dan tik, yang merupakan bahasa Jawa yang artinya menulis titik. Zaman dulu ini disebutnya adalah ambatik. Visi perusahaan ini adalah melestarikan tradisi batik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menumbuhkan industri batik Indonesia pada umumnya. Misi perusahaan ini adalah menjadikan masyarakat, khususnya Karawang, lebih bisa mencintai karya batik, melakukan inovasi desain produk dengan mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahayu dari kelompok 6 aspek hukum dalam bisnis. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang membuat surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan. Surat izin tempat usaha adalah surat izin tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tersebut. Sedangkan surat izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan, bahaya, dan kerusakan pada lingkungan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan. Langkah-langkah membuat surat izin tempat usaha dan membuat surat izin gangguan. Yang ke-1, membuat surat izin tetangga. Yang kedua, membuat surat keterangan domisili perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berkas-berkas yang harus dipenuhi dalam mengurus surat izin tempat usaha. Fotokopi KTP pemohon, foto pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan, fotokopi IMB, fotokopi sertifikat tanah, denah lokasi tempat usaha, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga, izin sewa, dan yang terakhir yaitu surat keterangan domisili perusahaan. Perkenalkan, nama saya Irma Damayanti. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat yang wajib ditaati perusahaan untuk menjalankan perusahaan. Syarat yang pertama adalah keamanan. Poin-poin dari keamanan sendiri yaitu yang pertama, perusahaan harus menyediakan alat-alat pemadam kebakaran. Yang kedua, bangunan perusahaan harus terbuat dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar. Yang ketiga, perusahaan harus mengikuti dan mentaati Undang-Undang Keselamatan Kerja. Syarat yang kedua adalah kesehatan. Poin dari kesehatan adalah yang pertama, perusahaan harus menyediakan tempat sampah yang tertutup. Yang kedua, perusahaan harus mencegah atas kemungkinan jadinya pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga adalah perusahaan harus menyediakan alat-alat pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau P3K. Syarat yang ketiga adalah ketertiban. Poin yang pertama, kegiatan perusahaan hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah. Kegiatan yang melebihi ketentuan jam kerja dapat dilakukan dengan izin khusus. Dan poin yang kedua adalah perusahaan tidak boleh menaruh barang-barang perusahaan di pinggir jalanan umum. Syarat yang keempat adalah
Pengguna menyimpan usaha harus sesuai dengan peraturan pemerintah daerah di mana perusahaan tersebut berdomisili. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa saja dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat akte pendirian perusahaan. Yang pertama adalah fotokopi KTP pendiri minimal 2 orang. Yang kedua adalah fotokopi kartu keluarga penanggung jawab atau direktur. Yang ketiga adalah fotokopi NPWP penanggung jawab. Yang keempat adalah foto penanggung jawab ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna. Yang kelima adalah fotokopi lunas PBB tahun terakhir sesuai dengan domisili perusahaan. Yang keenam adalah fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Yang ketujuh adalah surat domisili dari pengelola gedung jika berlokasi di gedung perkantoran. Yang kedelapan adalah surat keterangan domisili dari RT RW untuk perusahaan yang berada di lingkungan perumahan. Yang terakhir adalah foto kantor tampak depan, tampak dalam seperti meja, kursi, atau komputer. Foto-foto ini digunakan untuk memudahkan survei dalam mendapatkan surat izin usaha perdagangan. Nah, dan ini adalah bukti bahwa CV Kalijati telah memiliki surat izin usaha. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Reja. Saya Muhammad Reja dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan kendala dan solusi. Kendala yang dihadapi: pemahaman masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batik. Masyarakat Karawang cenderung kurang menyukai produk batik sehingga kebanyakan pembeli berasal dari luar Karawang. Adanya sang pembeli ingin ada banyak orang yang memproduksi batik di Karawang. Pengkajian karyawan. Yang pemilik memahami kesusahan dalam hal pengkajian karyawan karena income per bulannya berbeda-beda. Solusi: diperlukan strategi pemasaran yang tepat untuk bisa menarik perhatian masyarakat atau konsumen. Membuat inovasi baru terhadap produk, sebisa mungkin produknya harus yang unik dan bisa menarik konsumen. Pemilik harus membuat SOP pengkajian. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai legalitas workshop usaha batik di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan rohani serta jasmani dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.